Oke, kembali lagi bersama kami di Maintenance ID. Saya Lihun dan tamu kita pada kali ini yang kece-kece badai. Nggak suka. Bersama siapa? Kurnia Hakiki. Kurnia Hakiki, Bang Kiki. Ya, bisa. Oke, Bang Kiki. Ya. Kuliah di mana? Oh, kuliah di mana? Kuliah di UIN Raden Intan. UIN Raden Intan. Raden Intan Lampung. Kalau asalnya dari mana, Bang? Asli dari Mesuji. Asli dari Mesuji. Sama dong. Tetangga jangan-jangan. Oke, boleh nggak ceritain tuh? Jadi dari awal masuk kuliah tuh gimana tuh ceritanya, Bang? Sebenarnya dulu saya angen-angen mau kuliah itu kayak nggak ada gitu. Nggak ada ya? Iya, karena memang background dari keluarga saya memang ya dibilang di bawah standar lah ya. Memang dari segi ekonomis. Dari segi ekonomi. Nah, waktu itu saya mau jadi TKI. TKI. Ya. Kebetulan tetangga saya ada yang di Malaysia dan saya orang tua saya ditawarin tuh. Kalau nggak nyusul saya aja di Malaysia waktu itu di kebun buah naga. Kebun buah ya. Di kebun lah di alas. Nah, terus setelah itu gimana? Nggak jadi berangkat dan waktu itu alhamdulillah masih kebagian pendaftaran kuliah. Habis SBM kan nyusul UMPTKIN tuh. UMPTKIN nah, ya. UMPTKIN ngurus lagi saya. Wah, udah semangat lagi deh. Udah semangat lagi ngurus lagi. Itu orang berapa tuh? Itu dulu saya barengan. Orang tiga barengan. Orang tiga yang 2 alumni 2015 kayaknya. 2015 ya 2017. Gapir. Terus berangkat orang tiga nih dari rumah naik mobil udah. Ya namanya kita ini ya orang ada dana kan. Iya. Pokoknya gimana caranya nyampe Bandar Lampung tes di sana seminim mungkin kan dana itu. Iya. Nah, bis pasar itu lah. Udah, pokoknya lewat kalau papasan sama teman umpat apa ya namanya masih baru lulus SMA kan pikirannya masih pada malu, masih gengsi ya. Gengsi segala macam itu ya. Dan itu ketika udah tinggal di sini, itu tinggalnya di mana tuh? Ngekos kah? Ngekos sendiri atau bareng-bareng? Nah, kebetulan si kakak saya yang jemput tadi, nah ini kontrakannya habis. Dia kan 4 orang. Nah, kontrakannya habis. Nah, kami 2 orang ini ditarik. Gabung aja yuk katanya. Kita nyari kontrakan. Satu rumah. Berapa orang tuh? Ya, tadi 4 tambah 2 berarti 6 gitu. 6 orang. 6 orang. Kalau kentut masih kecium semua. Nggak bisa keluar. Jadi satu kontrakan 6 orang. Jadi pernah nggak sih cerita pengalaman mungkin ya ketika jadi mahasiswa baru tuh kan? Ya namanya juga anak kos nih ya dari latar belakang yang perekonomian ya mungkin ya nggak semewah teman-teman yang lain tuh kan. Nah pernah nggak sih sampai mungkin makan atau bayar buku gitu sampai nggak kebayar tuh, pernah nggak sih? Kalau untuk makan sih aman ya, meskipun uang mingguan kita agak seret, tapi makan aman ya. Kalau sarapan tuh masih lancar, sarapan sekitar jam 11 itu kita sarapan. Alhamdulillah. Jam 11 sarapan. Alhamdulillah sekitar jam 11-12 itu kita masih nemu sarapan lah. Ya mungkin teman-teman di rumah sarapan tuh kan idealnya jam 7, jam 8. Ini apa nih? Sarapan lah, ya. Sarapan jam baru ketemu makanan kan sarapan namanya. Sarapan jam 11. Nah, jadi setelah kuliah jam pertama tuh ya hitungannya. Nah, alhamdulillah kebantu itu. Jadi kita bangun langsung kuliah, jadi lupa makan gitu. Langsung berangkat kuliah lupa makan. Ini strategi baru kita makan ya. Strategi memang khusus ya masih. Emang untuk mengalihkan perhatian tuh kan. Oke, kita sibuk. Kita nyari kesibukan ya. Kita sibuk, kuliah ya kan. Lupa kuliah, makan. Lupa makan. sekitar jam segitu. Karena kita 1 hari 1 malam itu ya 2 kali. Karena pergantian waktunya 2 kan. Siang sama malam gitu. Jadi banyak minum, banyak tidur. Kalau kata temanku sih minum yang banyak biar nggak emah katanya. Apa hubungannya minum sama emah? Oke, terus kan biasanya kuliah tuh kan ya setiap mata kuliah tuh kan mengharuskan untuk membeli buku tuh. Nah gimana tuh saat itu?
Buku ya. Iya, kalau untuk beli buku kita masih hitung-hitungan ya. Artinya kalau memang benar-benar buku itu penting, kita beli. Tapi kalau memang hanya untuk referensi, kita masih bisa pinjam, kita masih bisa nyari referensi lain. Nyari di internet, segala macam itu nggak beli ya? Ya. Oke, itu. Banyak juga buku yang nggak beli kok. Jadi memang ya itu salah satu solusi ya untuk kita yang punya keterbatasan ekonomi gitu kan. Pastinya. Ya kita harus bisa pintar-pintar tuh memilih, menimbang dan memilih mana yang perlu, dan yang nggak perlu ya gimana caranya kita cari solusi sendiri kan, bisa minjam tuh kan, bisa minjam atau nyari di internet tuh kan. Ya itu emang worth it bener sih. Apalagi ya yang memang perekonomian kita kan. Ya bersyukurlah buat kalian yang emang punya uang banyak tuh kan. Buku ya harus beli jangan pinjam, kasihan nih yang kayak gini nih harus dipinjemin gitu kan. Dibeliin nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa lah, jangan kalian hambur-hamburin uang tuh kan. Nah terus pernah gak sih ngalamin gitu kan, ya namanya kita kan dari perekonomian yang agak rendah tuh kan, pernah gak sih sempet putus kuliah tuh? Kalau mau putus pernah Mas. Mau putus kuliah. Iya. Itu cerita gimana? Itu di berapa? Semester 4 kayaknya. Semester 4. Oke, semester 4. Itu hampir putus kuliah. Gara-gara apa? Ya memang waktu itu kita dibilang kena ujian ya, kena musibah. Udah bapak itu sering sakit-sakitan ya. Ya nggak sakit-sakitan sih, cuma memang pas diberi ujian. Dan pas juga kan kalau semester 3 itu biasanya akhir tahun nih. Banyak tabrakan, mau bayar kuliah, bayar kosan, gitu. Ya pokoknya semua serba baru kan. Nah itu terhambat. Krisis benar sih ya. Karena bapak kan udah nggak bisa kerja keras ya, udah nggak bisa kerja keras, ya terhambat. Nah itu udah bingung nih, mau lanjut apa enggak, apa mau cuti apa mau gimana. Ibu juga pokoknya keluarga udah bingung lah, kamu mau lanjut apa enggak, ini udah krisis artinya. Waktu itu bingung. Terus? Nah artinya next hari dapat kayak dapat bentuk ya, nah entah ini petunjuk dari Tuhan atau enggak. Ada nih tetangga yang ngajak merantau. Jadi kan kalau libur semester 4 itu agak panjang nih, sekitar 3 bulan. Iya. Nah, ngajak merantau ke Jakarta. Jadi saya di senggang waktu itu saya merantau ke Jakarta. Iya. Merantau ke Jakarta. Nah, ketika merantau itu kerjanya di apa? Jadi kuliah. Saya jadi kuli di proyek tol. Kuli di proyek tol. Ya. Tol. Kuli di proyek. Ya, ini menarik sekali sih. Ya karena mungkin udah apa ya biasanya? Ya udah terjepit oleh perekonomian yang ya emang krisisnya. Ini seharusnya kita tuh kan berpikir, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Bang Kiki sampai merantau. Bahkan bukan di bidangnya tuh kan. Bukan di bidangnya, di kerja kuli di tol. Dan itu ya jadi angkat lah, jadi tukang angkat besi dan segala macam, rakit besi dan segala macam. Panasnya dibilang panas, dibilang berat ya berat, tapi mau mana lagi itu udah mungkin itu memang solusi yang terbaik dikasih ke saya biar bisa. Nah itu pun belum cukup Mas. Jadi emang mau nggak mau ya harus ngelakuin itu lah ya. Jadi saya merantau itu sekitar 2 bulan, kalau nggak 1,5 bulan lah. Nah itu uangnya belum cukup karena memang di sana kan makan sendiri apa sendiri. Nah, cuma tidur yang nggak bayar kan. Nah itu sisanya yang buat bayar kuliah itu pun belum cukup. Nah ya orang gimana caranya? Udahlah katanya orang tua ditambahin. Sama orang tua saya juga nggak tahu itu duit dari mana. Yang penting kan orang tua tahunya kamu udah mau berusaha ya ditambahin, entah itu duit dari mana gitu. Dan akhirnya setelah itu saya bisa lanjut kan. Jadi amat bersyukur banget lah ya saat itu ya. Dan kejadian seperti itu diulangin lagi di depan tahunnya Bang.
Ya, jadi bukan hanya sekali gitu. Jadi tahun kemarin pas mau naik semester 7 ini terjadi lagi. Saya apa ya? Ya bingung lagi mau cuti apa enggak kan, apalagi kita mau KKN, mau skripsi, mau PPL kan. Itu buat bayar kontrak kan, buat bayar kosan itu enggak ada lagi gitu. Bahkan ini lebih parah, Bapak dari habis lebaran itu sakit berbulan-bulan enggak sembuh. Sakit apa? Matanya sakit. Sebenarnya cuma mata, cuman kan mata kalau nggak bisa ngelihat, makanya sakit ya, memang benar-benar sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja berat, nggak bisa. Ya namanya bapak saya kan tani ya, kerjanya memang berat. Kalau sakit nggak bisa kerja, dan itu terhambat lagi. Dan saya mau berangkat merantau lagi nggak bisa, karena kalaupun saya mau lanjut kuliah saya harus KKN, jadi saya nggak bisa merantau lagi. Nah ini lebih bingung lagi. Itu emang situasi yang ini lebih sulit dari yang tadi. Di sisi lain bapak butuh berobat, yang dibilang nggak sedikit uang untuk berobat ya. Saya juga buat kuliah nih. Nah artinya akhirnya saya sempat ngalah. Saya sempat mau putus kuliah, mau cuti. Kalau nggak cuti ya putus. Nah itu nanti entah jalan Tuhan atau apa, akhirnya kita jual rumah. Ya. Jadi rumahnya ditempatin, rumah sama pekarangan dijual. Itu buat apa aja? Itu buat berobat bapak ya. Sama kalau untuk kuliah sih sisa lah. Sisanya? Kalau sisa ya saya lanjut kuliah, kalau enggak ya enggak kuliah. Dan alhamdulillah masih sisa, saya masih bisa lanjut kuliah. Ini sumpah ini kayak kesel bener sih kalau saya. Mungkin kalau posisi saya juga di situ, ya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Bang Kiki ini masih punya motivasi yang amat kuat sekali, ya kan? Ya. Artinya di dalam situasi yang emang masih sangat sulit sekali seperti itu, tapi masih punya kemauan ya. Ya makanya itu beruntunglah buat kalian yang masih apapun masih lancar, masih minta, masih bisa. Ya bersyukur lah artinya. Ya. Malah saya nggak bisa bicara. Nah, memang ini udah jalannya, mungkin ya saya cuma bisa berdoa semoga kedepannya ada jalan yang lebih terang gitu, lebih baik amin. dari hari ini gitu. Ya. Ya cuma itulah harapannya, semoga tahun depan semester 8, semester 9 ya kalau bisa jangan sampai lama lah kuliahnya juga, dan hal-hal seperti itu nggak terjadi lagi, itu kan harapannya. Tapi nggak tahu jalan Tuhan gimana gitu. Berarti sekarang intinya ya udahlah ya, selesaiin kuliah lah yang penting ya. Yang penting selesaiin kuliah. Cepat selesai. Dapat ini enggak sih, dapat beasiswa gitu enggak sih? Enggak dapat. Ini gua bener sumpah kayak gini. Ya makasih. Ini orang yang harusnya dibantu tuh kan kayak Bang Kiki ini yang emang dari perekonomiannya tergolong rendah, tapi nggak dapat beasiswa. Mungkin karena ya kurang terekspos gitu lah. Kurang terekspos gitu ya. Ya saya nggak juga minta aja. Apa ya? Ya benar sih, emang ya benar sih. Ya mungkin emang belum rezeki juga sih, tapi ini kan aneh ya kan. Banyak orang-orang yang dia emang harus dibantu, justru malah nggak dapat. Saya juga pernah sering dapat bantuan dari Tuhan, Pak. Buktinya sampai sekarang walaupun keadaannya seperti itu masih ada jalan untuk masih ada Tuhan yang membantu kita. Masih ada jalan untuk. Ya. Mungkin itu yang dapat ya pengalaman suka duka sama Bang Kiki kuliah ya kan. Sampai akhirnya sekarang udah sampai semester 7 dan udah selesai KKN ya. Udah selesai KKN dan ini tinggal PPL sama laporan, skripsi segala macam dan lulus. Amin. Ya, amin. Semoga di tahun depan lulus ya. Insyaallah lulus. Semoga tahun depan ya Bang Kiki udah bisa menyelesaikan kuliah dan bisa menggapai mimpinya lah ya. Amin. Oke, pesan-pesan terakhir nih buat para penonton nih apa? Kalau untuk pesannya
terutama buat kalian yang masih baru lulus SMA yang takut kuliah ya. Jangan kalian berpikir saya setelah kuliah mau jadi apa. Jadi kuliah itu ibarat kita kalau saya kuliah itu melukis. Jadi apapun alatnya cari dulu untuk melukis, selesaikan lukisan kalian. Kalaupun nanti lukisan kalian itu udah jadi, pasti dibeli mahal sama orang. Tapi kalau kalian melukis saja belum jadi, mau kalian jual apa yang kalian jual gitu. Ya. Jadi kita sekolah udah SMA mau jual jual kemampuan apa yang mau dijualkan, ya pasti ujung-ujungnya itu. Jadi kita ibarat melukis, jadi jadikan dulu lukisan apapun itu alatnya, cari, kalau nggak ada cari, banyak solusi kok. Nah ya. Setelah jadi lukisan kalian bagus, pasti punya harga, pasti ada yang akan menawar diri kalian. Apalagi yang nyari alat untuk melukisnya gampang, artinya mau bayar kuliah ada, mau bayar kontrakan ada, uang bulanan kecukupan ya. Itu selesaikan lukisan kalian. Kemauan nggak ada itu kan. Sayang banget. Oke. Ya, itulah pesan-pesan terakhir dari Bang Kiki dan pesan dari gua, dari saya untuk kalian semua yang mau lanjut kuliah, tetap semangat. Kalaupun gagal, coba lagi. Contoh kayak Bang Kiki, salah satunya, ya kan? Oke. Terima kasih buat para maintainers yang udah setia nonton kita pada kali ini. Saya Lihun. Saya Kurnia Hakiki. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye.